Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sudut BK dimanapun berada? Bareng lagi bersama Ari Kusmawan di sini di Sudut BK. Gimana nih kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat kan? Seperti biasa, Ari di sini bakalan nemenin hari-hari kalian yang cerah selama beberapa menit ke depan. Dan seperti biasa juga, hari ini Ari akan menyediakan perbincangan-perbincangan hangat seputar bimbingan konseling. Untuk kesempatan kali ini, tema yang akan Ari angkat adalah keluarga milenial. Oh ya, bagi sobat-sobat semua yang ingin beratensi, bisa komen atau DM-DM ke Instagram ya, nanti akan Ari tanggapin. Baiklah, nggak usah ngomong panjang lebar lagi, mari kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu keluarga milenial. Sebelumnya apa sih keluarga milenial itu? Ya, kalau didefinisikan, keluarga milenial adalah sebuah keluarga yang pemimpin keluarganya, baik ayah atau ibunya, lahir antara tahun 1981 hingga 1994. Berarti sekarang berusia kurang lebih 27 hingga 42 tahunan lah ya. Nah, apakah keluarga sobat semua termasuk keluarga milenial? Boleh dicek nih di keluarga masing-masing tentunya ya. Kalau nggak tahu, ya bisa dicek di kartu keluarganya masing-masing nih. Ya, kalau kita lihat keluarga milenial ini adalah keluarga yang sangat kuat dalam penggunaan media sosial. Keluarga milenial umumnya lebih memiliki ketergantungan terhadap media sosial yang tinggi. Untuk perkembangan buah hati, keluarga milenial ini umumnya berkiblat pada media sosial dan kecanggihan internet. Ini orang tua milenial juga umumnya banyak belajar pola asuh anak ini melalui internet dan juga di forum berbagi cerita di internet juga ya. Selain itu, keluarga milenial umumnya kerap mengunggah foto anak mereka di sosial media ya dan berinteraksi dengan kawan-kawan online-nya begitu. Tujuannya ya sebagai arsip berjalan sekaligus berbagi kepada dunia atas perkembangan buah hati mereka. Namun, orang tua milenial pun juga paham betul dampak negatif dari sosial media ini, pendengar semua, sehingga banyak yang memberikan pengaturan privasi pada profil mereka. Dan cenderung milenial ini juga safety begitu ya. Banyak juga media sosial, internet itu diaplikasikan dalam peran dan fungsi di keluarga, mulai mencari rekomendasi, arahan, dan bantuan-bantuan untuk kehidupan sehari-hari, seperti mencari resep-resep makanan ataupun berbelanja online. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu kita. Ini adalah seorang eksekutif muda yang sudah berkeluarga tentunya ya, sehingga bisa disebut keluarga milenial, yaitu Kak Saiful. Saya sudah tersambung melalui via telepon dengan Kak Saiful. Ya, sudah bergabung bersama saya di sini ada Kak Saiful ya. Kak Saiful ini adalah seorang eksekutif muda yang berusia kurang lebih 31 tahun dan sekarang sudah berkeluarga ya. Tepatnya memiliki seorang istri dan satu buah hati yang berusia 4 tahunan ya. Ya, saya sapa dulu pendengar semuanya. Halo Kak Saiful. Halo, Ari. Selamat pagi semuanya. Halo, halo. Di mana Kak Saiful ini? Posisi di mana, Kak? Ya, ini masih di kantor. Lagi santai sih sebenarnya. Oh ya. Gak apa-apa. Baik, Kak Saiful sehat ya? Ya, sehat. Ya. Ari gimana? Sehat, Kak, sehat. Oke, saya sedang membawa diskusi nih dengan para pendengar semua di sini. Kita akan diskusi sebentar ya, Kak Saiful ya. Minta waktu sebentar kita sharing-sharing untuk membahas keluarga milenial gitu loh, Kak. Oh, iya, boleh. Nah, Silahkan. tadi di awal kan sudah saya sampaikan ini usianya Kak Saiful ini sudah 31 tahun ini ya. Kalau direntangkan waktu ini Kak Saiful ini kan termasuk milenial gitu ya. Keluarga milenial ini keluarganya Kak Saiful ini. Kalau boleh tahu Kak, Oh, iya. istri Kak Saiful ini usianya berapa Kak? Ya, istri saya usianya 29 tahun ya. Oh ya. Ya, jaraknya 2 tahunan lah dari saya gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu istri Kak Saiful ini berkarir atau menjadi ibu rumah tangga gitu Kak? Ya, istri saya itu wanita karir ya. Kerjanya sebagai guru SMP Oke, di jadi kota. guru SMP gitu ya Kak. Ya berarti antara Ya. istri dengan Kak Saiful ini sama-sama bekerja begitu Kak. Kalau gitu Kak, Iya.
dalam berkeluarga ini bagaimana ini membagi perannya Kak? Untuk apalagi sekarang kan punya seorang buah hati, ini membagi perannya bagaimana Kak? Ya, kalau bagi peran tetap ini ya, kalau misalkan kita jam kerja ya kita sebagai seorang pekerja, tapi kalau sudah di rumah ya kita sebagai orang tua gitu. Jadi tetap berimbang lah, kita juga harus mendidik anak-anak kami kan kalau di rumah. Terus kalau misalkan kami waktu kerja, nah di rumah itu udah ada neneknya gitu. Jadi ibu saya ada di rumah gitu buat ngasuh anak saya. Oke, jadi kalau posisi Kak Saiful dan istri ini sedang bekerja begitu berarti anak ini di bawah asuhan nenek gitu ya Kak Saiful ya. Iya, begitu. Oke. Kalau begitu Kak Saiful ini inginnya turut ikut mendidik anak atau fokus bekerja saja sebagai seorang ayah? Pengennya kakak ini perannya gimana? Ikut mendidik juga atau gimana? Ya tentunya kalau dalam keluarga ya kewajiban suami kan menafkahi ya. Tetap itu beriringan dengan kewajiban orang tua juga untuk mendidik anak. Jadi ya emang harus seimbang sih. Apalagi kan tumbuh kembangnya anak nanti kan juga faktornya tuh ada di orang tua. Jadi ya mau gimana pun ya saya harus mendidik anak gitu. Jadi biar sama-sama beriringan gitu. Oke, mantap sekali Kak. Berarti juga harus seimbang ya antara peran mendidik anak dan fokus bekerja gitu Kak ya. Kalau dalam pandangan Kak Saiful ini pergaulan anak di masa sekarang ini gimana Kak? Ini sehat atau tidak sehat Kak menurut Kak Saiful dengan perkembangan teknologi yang sekarang? Ya sebenarnya kalau dilihat ya kalau adanya teknologi sekarang ya informasi kan banyak banget ya, kayak ya nggak bisa difilter gitu loh. Jadi kayak apa aja bisa muncul gitu. Antara sehat atau nggak sehat itu ya kita yang memilih gitu kalau menurut saya. Jadi ya kalau misalkan kita proteksi anak-anak kita gitu kan, untuk mengkonsumsi hal-hal yang sehat, hal-hal yang positif, ya itu kewajiban kita juga gitu. Jadi ya semuanya pasti ada baik, ada buruknya. Tinggal kita yang memilih mana yang mau dikonsumsi oleh anak-anak kita. Tapi ya tidak ada salahnya juga kalau kita menunjukkan kayak hal-hal mungkin yang buruk ya. Tapi itu sebagai sebuah edukasi gitu. Jadi bukan kayak membiarkan. Soalnya kalau misalkan kita biarkan saja, kita penasaran suatu saat juga pasti bakal tahu sendiri gitu kan. Jadi ya mungkin kita tunjukkan tapi kita edukasi gitu. Biar saling terbuka aja sih. Karena mau nggak mau ya besoknya bakal tahu juga hal-hal yang buruk kayak gitu. Ya ini menarik sekali Kak ya. Jadi memang kita tidak bisa menutupi hal-hal itu dari anak ya, karena suatu hari nanti pun anak pun juga akan tahu tentang suatu hal bahkan negatif sekalipun. Tapi memang benar sekali yang mungkin Kak Saiful katakan, kita harus mengedukasinya begitu ya Kak ya. Oke ya, sebagai milenial ini banyak ya tentunya kita itu sering berinteraksi dengan media sosial, teknologi. Kalau menurut Kak Saiful sendiri ini pendidikan orang tua ini sudah cukup ya, atau anak ini sudah cukup dengan didikan orang tua, atau mungkin anak ini juga perlu pendidikan tambahan dari luar begitu, misalnya les bakat seperti les menyanyi, melukis atau sebagainya gitu. Gimana Kak? Karena orang tua tuh waktunya terbatas ya, jadi kayak mungkin waktu jam pulang kerja baru di rumah, jadi ya anak-anak itu butuh hal yang bisa bikin mereka berkembang gitu. Jadi kayak di hari katakan tadi ya mungkin bisa kayak les nyanyi, les nari atau les melukis kayak gitu, mungkin bisa kita tawarkan ke anak kita. Tapi ya
suatu saat anak kita merasa kayak nggak mau, capek atau nggak suka, ya itu balik lagi ke kesenangan anak. Tapi setidaknya kita memfasilitasi gitu ya buat anak kita, biar dia juga bisa explore dunia yang pengen dia inginkan gitu, dia sukai. Oke Kak, ini sambil kita diskusi Kak, ini sudah ada yang bergabung melalui via Instagram Kak. Mungkin kita akan sharing gitu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya, nanti bisa dijawab oleh Kak Saiful ya Kak ya. Oh siap deh. Ya, ini yang pertama dari Ari Eko _W. Apakah berkeluarga masih jadi satu hal yang penting bagi para milenial? Wah, ini pertanyaannya gini Kak. Gimana Kak? Penting nggak ini Kak? Berkeluarga apakah penting? Maksudnya kayak gimana itu ya? Ya mungkin ini di zaman milenial ini mungkin banyak yang nggak mau berkeluarga, mungkin gitu Kak. Ini penting nggak sih Kak jadi berkeluarga bagi anak-anak milenial ini? Ya kalau menurut saya itu lebih ke pribadi masing-masing ya. Dilihat dari tujuan pribadi masing-masing. Tapi memang bagusnya ya berkeluarga itu lebih dianjurkan karena ya untuk meneruskan keturunan. Terus ya kayak besok tuh kalau kita nggak berkeluarga ya kita sendiri gitu kan, nggak ada teman buat saling cerita, nggak ada teman hidup gitu, kayak jadi sepi aja gitu. Dan ya saya merekomendasikan untuk berkeluarga sih untuk para millennials. Karena itu juga buat membangun pribadi kita juga yang agar lebih bertanggung jawab. Banyaklah sisi-sisi positif dari berkeluarga gitu. Ya betul sekali ya Kak ya. Jadi keluarga ini juga sarana untuk berkasih sayang begitu ya, membagi cinta kasih terhadap keluarga itu kan. Betul. Menyenangkan sekali ya Kak ya. Ini dari Sinta.Amalina. Ya Kak, ini ada dari Sinta.Amalina. Ini tapi sepertinya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu ini Kak. Ini kata Sinta ini. Oh ya, boleh. Ingin berada di keluarga konvensional saja, tapi pada masa milenial. Mungkin yang dimaksud Sinta ini adalah kehangatan konvensional mungkin Kak. Karena kalau milenial ini sudah terganggu gadget mungkin Kak ya. Betul nggak sih Kak? Oh, berarti keluarga konvensional yang dimaksud maksudnya adalah keluarga yang mungkin kayak memberikan kehangatan gitu ya. Iya mungkin. Bagaimana? Mungkin begitu mungkin maksudnya Sinta Amalina ini ya. Yang mungkin lebih tidak terganggu gadgetnya begitu Kak, mungkin Kak. Ya, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Yuhanisa ya, ini agak sulit ini bacanya Kak. Yang Yuhanisa AM ya _ ya, bagaimana nih cara kita sebagai orang tua menggunakan HP agar anak ini tidak menyalahgunakannya gitu ya. Gimana ini maksudnya ini? Mungkin bagaimana kita memanajemen HP supaya tidak disalahgunakan anak, mungkin begitu Kak. Gimana nih Kak? Kalau Kak Saiful? Ya, kalau dari keluarga saya sendiri ya, itu anak tuh pasti mencontoh perilaku orang tua. Jadi dimulai dari orang tuanya sendiri. Jadi ketika di rumah itu saya dan istri saya itu saling berkomitmen untuk tidak bermain HP saat bermain dengan anak-anak gitu. Jadi ya kalau misalkan tidak hal-hal yang tidak penting ya kita taruh HP, kita matikan. Jadi kita mencontohkan anak kita agar ya tidak bermain HP suatu saat nanti kayak gitu. Jadi lebih menghargai waktu begitu. Ya memang pada beberapa
momen saya kasih anak saya HP sebagai kayak hiburan, tontonan seperti itu. Cuman tetap dibatasi. Jadi kayak seperti dibatasi waktunya gitu. Kalau misalkan udah 1 jam atau ada waktu-waktu tertentu begitu kita sudahi kayak gitu. Oh begitu ya Kak, berarti sudah ada agreement ya, sudah ada kesepakatan aturan ketika di rumah gitu ya. Ini keren sekali, ini para milenial ini bisa mencontoh Kak Saiful ini ya Kak. Oke Kak, itu saja dari Instagram dan juga perbincangan kita. Terima kasih sekali Kak Saiful atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di sini di Sudut BK. Ya, terima kasih juga dari sudah diundang dalam diskusi ini. Ya siap, sehat selalu, sukses selalu untuk Kak Saiful dan keluarga ya. Salam buat keluarga semua di rumah Kak. Ya, terima kasih. Salam juga buat teman-teman BK. Oke, sampai jumpa Kak Saiful. Sampai jumpa. Baik, Sobat Sudut BK dimanapun berada, kini kita sudah berada di penghujung acara dan demikianlah perbincangan-perbincangan hangat kita mengenai keluarga milenial bersama narasumber keren kita, Kak Saiful ya. Semoga dapat menginspirasi sobat-sobat semua dimanapun berada. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap keren ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.